Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 MM. Baik, bisa dengar suara saya untuk kelas 10 MM? Bisa, Bu. Oke. Selamat pagi, 3 jam ke depan kita akan belajar tentang fisika. Untuk yang terakhir kan kemarin minggu kemarin kan kita libur ya, masih cuti bersama dari pemerintah. Nah, sekarang kita masuk untuk KD yang kedua. Di sini ada Arman, terus kemudian Eli Sakit, Niko, kemudian Rivaldi, sama Sunan. Kayaknya Sunan keluar nih. Itu. Untuk yang lain tidak ada keterangannya apakah sakit atau tidak ada kuota gitu. Sebentar. Oke, sekarang kita mulai untuk Hasbi. Oke, sekarang kita mulai Muhammad Hasbi. Kita mulai untuk KD yang kedua ya di pelajaran fisika. Bentar. Ini sudah siap. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya KD 3.2 itu mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar keterampilannya 4.2 menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik atau tabel pada bidang teknologi dan rekayasa. Yang pertama kita bahas itu adalah tentang gerak lurus. Ada yang tahu gerak lurus itu apa? Ini contohnya ada kereta nih. Ada yang tahu gerak lurus itu apa? Ada yang tahu tentang gerak lurus? Kalau kereta itu lintasannya gimana sih? Rel, Bu. Relnya itu bentuknya melingkar atau lurus atau gimana? Lurus. Lurus. Jadi gerak lurus itu lintasannya apa? Lintasannya ya lurus gitu. Nanti karena akan ada gerak melingkar, gerak parabola. Nah, untuk gerak lurus itu adalah tentang objek dengan lintasan yang lurus. Nah, konsepnya gerak lurus itu terbagi menjadi dua, ada GLB dan GLBB. GLB ketika SMP di pelajaran IPA, apa coba masih ingat gerak L-nya? Gerak lurus beraturan. Nah, kalau GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. GLBB terbagi lagi nih menjadi GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat. Nah, GLBB yang dipercepat itu ada gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke GLB, di gerak lurus kita pahami dulu pengertian jarak dan perpindahan. Jarak. Kamu kalau misal Ibu kesini dulu. Coba jarak itu yang kamu tahu pakai bahasa kamu sendiri apa? Nih, misalnya jarak tempuh atau misalnya jarak dari rumah kamu ke sekolah misalnya 1 kilometer. Terus, habis itu, jadi jarak itu apa? Halo, kita masih tersambung kan ya? 10 mm. Rivaldi. Rivaldi Aidil. Rivaldi Aidil, kalau menurut kamu jarak itu apa? Ada yang tahu? Ah, jarak dari rumah kamu ke sekolah berapa meter atau berapa kilometer?
Pandang itu, Bu. Hah? Kalau jarak dari rumah kamu ke sekolah itu berapa kilometer? Oke, jarak itu adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah gerak benda, sehingga jarak merupakan besaran skalar. Jadi, lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nih, misalnya ya, tanpa memperhatikan arah gerak. Arah gerak tuh misalnya gimana sih? Arah gerak itu misalnya arah utara, arah selatan, timur, atau barat. Misalnya saya dari rumah, misalnya rumah saya di Pemda. Saya dari rumah ke sekolah berarti ke arah selatan, itu misalnya jaraknya 5 kilometer. Nah, dari sekolah saya pulang ke rumah saya. Berarti arahnya ke utara nih sekarang berlawanan. Nah, itu mau ke selatan atau ke utara itu tidak diperhitungkan. Jadi yang dimaksud dengan jarak aja ya adalah ya udah yang saya tempuh berapa kilometer. Dari rumah ke sekolah itu 5 kilometer. Dari sekolah ke rumah ketika pulang itu 5 kilometer. Berarti jarak yang saya tempuh adalah 10 kilometer tanpa harus memperhatikan arahnya ke utara, ke selatan gitu ya. Sampai sini tentang jarak paham? Sampai sini tentang jarak paham? Paham. Paham. Oke, sekarang perpindahan. Nah, kalau perpindahan, perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari keadaan awal dan keadaan akhir dengan memperhatikan arah gerak bendanya. Ini yang bertuliskan merah. Ini adalah perbedaannya. Jadi kalau perpindahan itu justru dia memperhitungkan arahnya. Misalnya, ibu dari Pemda ke sekolah 5 kilometer. Itu berarti dari utara ke selatan. Kemudian ketika pulang sekolah, misalnya dari sekolah ke arah pulang itu kan berarti kebalikannya ke utara. Nah, ke utara itu saya mau berobat dulu misalnya, atau saya mau belanja dulu nih di Indogrosir misalnya. Saya mau belanja dulu. Misalnya jarak dari sekolah ke supermarketnya misalnya 3 kilometer. Nah, maka arah utara dan arah selatan itu harus diperhatikan. Tidak bisa seperti jarak yang ditambahkan saja. Tapi nanti ketika perpindahan itu ada harus memperhatikan arahnya. Misal contohnya gini nih. Sarah berjalan kaki ke arah barat sejauh 50 meter. Kemudian karena ada barang yang tertinggal, dia kembali lagi ke arah timur sejauh 20 meter. Tentukan jarak dan perpindahan yang dilakukan Sarah. Jadi ini adalah barat, ke sana adalah timur nih, yang garis hitam ini. Dia berjalan 50 meter. Tiba-tiba, oh karena ada yang ketinggalan, dia balik lagi ke arah barat yang berwarna pink sejauh 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 50 ditambah 20 ini. Walaupun panahnya arahnya berbeda gimana Bu? Nggak apa-apa. Tadi kan jarak itu nggak memperhatikan, tidak memperhatikan arah gerak benda. Berarti 50 ditambah 20 sama dengan 70 meter. Ibu, Kenapa? Hah? suara ibu, Kenapa? Putus. suara ibu. Putus-putus. Tapi PowerPoint kelihatan nggak? PowerPointnya Kelihatan, Bu. ya udah. Terus perpindahannya itu berarti, nah yang garis hitam ini adalah yang ke arah barat. Ini adalah misalnya yang ke arah barat nih yang bergaris hitam. Nah, kemudian ini berarti positif. Yang ke arah kanan ini selama dia ke sana berarti positif. Kalau berlawanan arah, misalnya ke arah timur, berarti ini kebalikannya. Berarti jadi negatif. Maka perpindahannya adalah 50 ditambah negatif 20. Negatif 20 kenapa? Karena dia berlawanan arah dari yang atas.
Berarti perpindahan dia adalah 50 dikurangi 20, 30 meter. Jadi kalau jarak itu ya udah apa yang dia ke sana ke sini dihitung berapa langkahnya, berapa jaraknya. Tapi kalau untuk perpindahan justru dia nanti walaupun sudah menempuh jarak 70 meter tapi perpindahannya hanya 30 meter. Gitu. Sampai sini paham dulu atau tidak? Paham, Bu. Paham. Yang lain bagaimana? Paham? Paham. Oke. Paham, Bu. Yuk, kita lanjut. Nah, yang pertama Bu, kita yang ini kan, Bu. Kenapa? Yang pelajaran MTK saya belum yang ini kan. Ini fisika. Ini fisika. Enggak, ntar Yang MTK kenapa? Mau ngumpulin tugas? ntar Iya, boleh. Silakan. siang ya, Bu. Iya, silakan WA Ibu aja ya, japri ke Ibu. Nah, Iya, kemudian Bu. yang pertama yang kita bahas mengenai gerak lurus itu adalah GLB. Gerak lurus beraturan. Nah, beraturan nih, ada yang teratur. Berarti dia tidak berubah. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Ingat, yang perlu digarisbawahi adalah kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatannya tidak berubah. Di sini ada grafik antara hubungan T dan V. Oke, T itu simbol untuk apa? Kita sudah banyak bermain simbol nih untuk di KD2 dan seterusnya. T itu simbol untuk apa? T itu simbol untuk waktu. Jadi ini adalah waktu dengan kecepatan. Nah, di sini katanya dia memiliki kecepatan yang tetap dan lintasannya garis lurus. Ini lintasannya garis lurus, kecepatannya juga tetap. Misalnya gini. Ideal ke rumah naik apa? Ke sekolah naik apa Ideal? Jalan, Bu. Oh, jalan kaki. Yang naik motor Kan itu. Oh, dekat dari rumah ke sekolah. Oke. Misalnya siapa nih naik motor? Dari rumah ke sekolah naik motor. Kalau kamu bawa motor dengan kecepatan 40 km per jam, maka ini stabil 40 km per jam. Atau di bahasanya itu konsisten atau tetap. Kalau bawa 40 aja nih 40 km per jam. Misalnya, ketika jalanan kosong, tiba-tiba kamu mau ngebut nih di menit atau detik keberapa nih, misalnya di sini kamu mau ngebut. Kamu naik dari 40 km per jam, kamu naik jadi 70 km per jam. Maka grafiknya jadi nggak berubah lurus lagi. Nah, terus kemudian karena ada kemacetan, terus kamu ini memperlambat lagi setelah 70 km per jam, kamu turun lagi jadi 40 km per jam. Nah, itu bukan GLB, tapi itu nanti jatuhnya ke GLBB. Pokoknya kalau GLB itu kecepatannya tetap. Nah, rumus yang digunakan di gerak lurus beraturan yang pertama adalah mencari posisi akhir. X sama dengan X0 ditambah V dikali T dan S. S itu adalah jarak. Jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Di mana apa sih X itu, Bu? Simbol X itu untuk apa? X itu untuk posisi akhir dengan satuan meter. X0 itu posisi awal dengan satuan meter juga. Nah, lalu V itu adalah untuk kecepatan. Satuannya adalah M per S. Jadi kalau nanti kilometer per jam harus diubah ke meter per second. T itu adalah waktu yang satuannya second. Kalau nanti di waktunya jam, menit, itu tetap harus diubah ke dalam detik atau second. Contohnya ya. Ayah berada 30 meter dari lampu merah. Ayah mengendarai motor dengan kecepatan 10 m per s menjauhi lampu merah dalam waktu 1 menit. Hitunglah posisi akhir ayah dan jarak yang ditempuh.
Sampai sini, entar dulu. Soal nalarnya ngerti nggak? Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya di sini ada lampu merah nih, misalnya di L ini adalah lampu merah, ayah itu posisinya di sini. Nah, kemudian dari sini, nah selama 1 menit ayah tuh bawa motor kecepatannya 10 mpers. Setelah 1 menit ayah berhenti. Nah, yang ditanya adalah posisi akhir ayah itu di meter keberapa sih? Kan kalau di jalan itu biasanya kilometer ya. Kilometer 45, kilometer 50 gitu. Di meter berapa dalam waktu 1 menit ini? Yang pertama, kita harus selalu tulis diketahui dulu. Diketahui X0. X0 berarti apa? Ada yang tahu? X0 itu apa? X0 ada yang tahu apa artinya? X0 itu adalah posisi awal. Mohon maaf, 10 mm apa masih terdengar suara saya? Masih bisa? Masih, Bu. Oke, masih. Nah, takutnya kuota saya habis atau apa gitu. Jadi X0 itu adalah posisi awal. Sesuatu yang 0 itu adalah awal. Tapi tidak semua di dalam penulisan fisika itu yang awal itu menuliskan 0. Sebentar. Yang awal itu menuliskan 0. Ada yang menuliskan 1. Tapi di contoh soal ini kita nulisnya X0. Jadi posisi awal. Posisi awal ayah adalah 30 meter. Kecepatannya adalah 10 mpers. Sudah sama nih kecepatannya. Kemudian T waktunya 1 menit. 1 menit itu harus kamu ubah ke dalam second. Berarti 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, yang ditanyakan adalah posisi akhir ayah, berarti X-nya. Ada juga yang nulis posisi akhir itu X2. Posisi awal X1 itu ada. Nah, oke, Zahran, bentar Ibu ini dulu. Kemudian X dan S. S itu adalah jarak. Jadi selama 1 menit, berapa sih jarak yang ditempuh ayah gitu. Posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. X sama dengan X0 ditambah V dikalikan T. Sama dengan X0-nya adalah 30 dari sini. Ditambah V-nya 10. Dikali T-nya 60. Maka 30 ditambah, kerjakan dulu yang perkalian ini. Jangan 30 ditambah 10 dikali 60. Jangan kayak gitu, tapi kerjakan dulu perkaliannya. 10 kali 60, 600. Maka 30 ditambah 600 menjadi 630 meter. Nah, jadi posisi akhir ayah itu adalah di meter ke 630 dari lampu merah gitu. Nah, terus jarak yang ditempuh selama 1 menit dengan kecepatan 10 mpers berapa sih? Maka jarak sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal. Berarti 630 dikurangi 30. Jadi 600 meter. Jadi selama 1 menit itu ayah itu udah menempuh jarak 600 meter. Setengah kilometer lebih. Sampai sini paham? Paham. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana, paham? Ada. Oke, kita ke contoh soal berikutnya ya. Suatu benda bergerak di sepanjang sumbu X pada saat awal T1. Nah, ini kalau kita kan tadi nulisnya awal itu simbolnya adalah 0. Kalau di soal ini T1, waktu pertama, waktu awalnya dia adalah 2 second. Benda berada di posisi A. Nih, titik A berada pada posisi 10 meter terhadap titik O. Nih, pada saat akhir waktu
waktu akhirnya adalah 10 second berada di titik B. Titik B berada pada posisi 30 meter terhadap titik O. Hitunglah kecepatan rata-rata benda. Jadi gini, kalau bahasa Ibu ya. Ini ada titik awal, titik O. Ini benda bergerak dengan kecepatan 2 second dengan jarak 10 meter, itu dia sampai di titik A. Kemudian T2-nya posisi akhirnya dari sini sampai ke sini posisi akhirnya 10 second. Nah, jaraknya dari titik O ke titik B itu adalah 30 meter. Yang ditanya adalah berapa sih kecepatan bendanya sampai di akhir sini, di titik B. Nah, ini rumus dasarnya V sama dengan, ada yang nulis S per T, ada yang nulis juga X per T. X2 dikurangi X1, berarti posisi akhir dikurangi posisi awal. Itu nanti namanya delta X. Delta itu perubahan ya, bukan sensei delta. Delta itu adalah perubahan, di mana akhir dikurangi awal. Nah, X2 posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Maka V sama dengan 30 dikurangi 10. Berarti nih 30 meter dikurangi 10 meter sama dengan 20. Dibagi, sekarang T akhir. Waktu akhirnya adalah 10 second dikurangi 2 second. 10 dikurang 2 berarti 8. Jadi 20 dibagi 8 adalah 2,5 M per S. Jadi dari titik O ini benda sampai dengan titik putus-putus. Dari titik O sampai dengan titik B ini benda jalan atau misalnya melaju dengan kecepatan 2,5 meter per second. Gitu. Ini sebenarnya rumus dasar ini. V sama dengan S per T gitu atau X per T gitu. Ini rumus yang kedua ini nih. Di sini kan S sama dengan V kali T, maka V sama dengan S dibagi T gitu. Ini rumus dasarnya ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Agak ada, Bu. Agak ada. Ini siapa yang bicara? Ripaldi, Bu. Ripaldi. Baik, jika memang tidak ada, saya berikan catatannya. Nanti kita masuk kembali. Saya menghubungi siapa tuh yang ada nomornya di saya ya? Nomor siapa sih yang ada di saya? Saya, Bu, Aida. Aida, oh ya, ada Aida. Nanti PowerPoint-nya Ibu atau catatannya Ibu kirim ke Aida, Aida share di grup, dan nanti Ibu kasih kabar lagi kapan kita masuk kembali ya. Oke, Bu, siang, Bu. Iya, silakan. Yang Iya, silakan dikumpulkan siang, minta nomor saya ke Aida ya. Oke, sampai sini dulu. Udah punya. Iya. Oke, sampai sini dulu. Nanti saya share ya untuk catatannya. Jadi dicatat dulu untuk 1 jam berikutnya. Oke? Oke, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.